kalau kita berbicara tentang seorang raja, ya, kita tahu bahwa raja itu adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan, gitu ya, mempunyai kerajaannya, ada wilayah kerajaannya, dan juga ada pemerintahannya, ada hukum-hukum yang berlaku. Kalau cuma hanya berdua, ada wilayah, ada hukum, tetapi tidak ada rakyatnya. Nah, itu bukan satu kerajaan, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang raja, berarti dia memiliki satu kerajaan, ada wilayah yang dia perintah, ada hukum-hukum yang berlaku pada saat itu, di mana ada pemerintahan, dan juga ada rakyatnya yang dipimpin. Nah, kalau kita berbicara tentang raja di atas segala raja, ya, kita tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus, gitu ya. Raja di atas segala raja. Nah, Yesus Kristus bukan hanya sebagai raja, dia memiliki 3 jabatan di dalam dirinya, yaitu sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai iman. Ketiga jabatan ini adalah jabatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Kristus itu hanya seorang nabi yang menyampaikan firman, atau dia hanya seorang raja yang hanya memerintah, yang mempunyai kekuasaan, atau dia hanya seorang imam yang menjadi mau mengorbankan diri. Tetapi Yesus Kristus adalah memiliki 3 jabatan ini. Dan kita tahu bahwa di dalam pemilik jabatan ini, setiap nabi, setiap raja, setiap imam, begitu diangkat, maka dia harus diurapi, ya. Dia akan diurapi dengan minyak. Dan Kristus sendiri mengalami urapan yang untuk memenuhi tugas dan jabatan ini. Di dalam PL, tiap-tiap jabatan tidak boleh lengkap, ya. Apalagi kalau dia seorang nabi, tidak mungkin dia menjadi seorang raja atau sekaligus seorang imam, ya. Nah, setiap jabatan dimiliki oleh satu orang. Jadi kalau ada Nabi Nathan, ya rajanya Raja Daud, gitu ya. Tidak merangkap-rangkap. Daud tidak menjadi imam. Nah, tetapi di dalam Yesus Kristus, ketiga jabatan itu menjadi satu. Di dalam PL dipersatukan 3 jabatan ini di dalam Yesus Kristus, di dalam hidupnya. Ia mengajari tentang firman Tuhan, bukan hanya sebagai nabi, tapi dia juga mau mengorbankan diri sebagai imam, dan dia juga memerintah dan memimpin umatnya. Dia memimpin sebagai seorang raja. Kalau kita berbicara tentang Kristus, ya, Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau nabi, jabatannya dia akan diurapi dengan minyak. Imam, begitu juga raja. Sebelum memegang satu jabatan, dia harus diurapi. Dan kita tahu bahwa panggilan nabi, imam, dan raja ini adalah satu panggilan Tuhan. Dan diurapi untuk dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tetapi kita lihat di dalam Kristus yang diurapi. Apakah Kristus juga diurapi? Kristus diurapi di dalam Mazmur pasal 45 ayat 2 dikatakan bahwa Yesus diurapi sebagai tanda kesukaan, ya. Yesus diurapi juga oleh Roh Kudus. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi, sehingga di dalam Kristus juga diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita tahu di dalam Matius 3 ayat 16 dikatakan waktu Yesus dibaptis, maka turunlah burung merpati sebagai lambang Roh Kudus yang memimpin, yang akan memimpin Kristus di dalam jabatannya sebagai nabi, sebagai imam, dan juga sebagai raja. Kalau manusia diangkat menjadi satu jabatan, maka dia dipilih pada saat memegang jabatan itu. Tetapi Kristus itu diangkat dan diurapi dari kekekalan sejak dari mula. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa Yesus diurapi dari kekekalan dan sampai pada akhirnya. Jadi tidak ada akhirnya Yesus di dalam jabatan, memegang jabatan ini. Dari awal sampai akhir Kristus memegang jabatan itu.
Kemudian kita juga bisa melihat apa sih tanda-tandanya Yesus sebagai raja. Tadi dikatakan dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa Kristus adalah yang diurapi sebagai nabi, imam, dan juga sebagai raja. Lalu kita melihat tanda-tanda Kristus sebagai raja. Ya. Di dalam kelahirannya, coba kita buka satu ayat di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi, saudara-saudara, Yesus sebagai raja sudah memiliki tanda-tanda waktu dia lahir. Sebelum dia mengalami masuk ke dalam ke dunia ini, malaikat sudah memberitakan kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi raja yang memimpin kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, ya. Jadi bukan pada waktu dia masih ada di dalam dunia saja, tetapi selama-lamanya, karena kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam kelahirannya sudah diberitakan, sudah diberi tanda bahwa Kristus adalah seorang raja. Lalu di dalam kehidupannya pun kita juga bisa melihat bahwa Kristus juga adalah seorang raja. Kita buka di dalam Matius 2 ayat 2. Waktu Yesus lahir, berita kelahirannya juga diberitakan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Di antaranya adalah orang Majus, orang yang dianggap kafir, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi berita ini pun sampai kepada orang Majus, di mana dikatakan di dalam Matius 2 ayat 2, orang Majus berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa berita kelahiran Kristus dan juga di dalam hidupnya sudah memberikan tanda-tanda bahwa dia seorang raja. Bukan sembarang raja yang diangkat di dalam dunia, tetapi raja yang tidak berkesudahan kerajaannya. Di dalam kehidupannya kita bisa melihat orang Majus pun mendapat berita bahwa Kristus ini adalah raja. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam satu kitab Yohanes 12 ayat 13. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, keesokan harinya, Yohanes 12 ayat 13. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Begitu juga tadi orang kafir, Maria, orang kafir, orang Majus, kemudian juga orang-orang Yahudi menyambut Yesus, mengeluh-ngeluhkan Yesus ketika masuk ke Yerusalem. Dan dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam kematiannya, ya, kelahiran, kehidupan, dan juga di dalam kematiannya. Waktu Yesus diadili di hadapan Pilatus, Pilatus mengatakan, jadi engkau adalah raja? Dan Yesus mengatakan, engkau sudah mengatakannya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa tanda-tanda Yesus sebagai raja sudah
diberikan dan juga sudah dilihat dan diakui oleh manusia di dalam dunia ini. Lalu kemudian kita bisa melihat setelah kematiannya nanti di dalam penghakiman, Yesus pun menjadi raja yang akan menghakimi dunia ini, memisahkan antara gandum dan lalang, memisahkan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Kita buka di dalam kitab Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16 dikatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam diri Kristus sudah memiliki tanda-tanda sebagai Raja yang bisa kita lihat, ya, di dalam kelahiran yang sudah diberitakan, di dalam kehidupannya, di dalam kematiannya, dan nanti pada masa penghakiman. Tidak ada seorang pun yang memiliki hal-hal yang demikian di dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus. Karena itu Kristus sebagai raja, ya, tidak bisa dipungkiri lagi. Dia adalah seorang raja, tetapi jangan bayangkan bahwa Kristus itu adalah raja yang memerintah di dalam satu teritorial yang seperti dibayangkan oleh pada pengikut-pengikut pada masa itu. Dia membayangkan bahwa Mesias akan datang, akan membebaskan mereka dari bangsa penjajah yang menjajah bangsa Israel pada masa itu, yaitu bangsa Romawi. Tetapi Kristus adalah raja yang memiliki wilayah lebih daripada teritorial yang ada di dalam dunia. Karena kerajaannya adalah kerajaan di surga, ya, bukan cuma di dunia, tetapi kerajaan di surga dan di dunia. Dia memiliki seluruhnya di dalam pemerintahannya itu. Lalu kita lihat di dalam pemerintahannya, dia juga memerintah alam semesta ini, seluruh alam semesta, karena dia memiliki kuasa yang luar biasa. Dia memimpin kerajaan Allah ini dengan kuasa yang maha besar, ya, dan dia memiliki seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ada di bawah taklukan kuasanya. Setiap raja yang memerintah di dalam dunia ini ada di dalam kuasa Tuhan, ya. Kalau kita lihat ada suatu kerajaan yang luar biasa, ya, yang besar sekali. Misalnya sekarang pada masa kini ada kerajaan Inggris, ya, yang sudah ratusan tahun memerintah. Rajanya turun-temurun dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita sadari bahwa kekuasaan daripada kerajaan Inggris ini hanya terbatas di dalam wilayah kerajaannya. Dia tidak berkuasa di luar daripada wilayah kerajaannya. Tetapi kalau Kristus sebagai raja, dia memiliki seluruh alam semesta ada di dalam pemerintahan, di dalam tangan kuasanya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kuasa raja Kristus ini adalah raja di atas segala raja. Kemudian kita tahu bahwa ada kerajaan, ada wilayah, ada pemerintahan yang dimiliki dan juga ada rakyatnya. Siapa rakyat yang dipimpin oleh Kristus? Yaitu umat yang percaya, ya. Bangsa yang percaya, itulah penghuni-penghuni rakyat daripada kerajaan Allah itu. Nah, saudara-saudara, kalau seorang raja memerintah ada satu periode, ya, ada pengangkatan sampai dia meninggal, gitu ya. Kemarin di Thailand rajanya meninggal, berakhirlah kekuasaannya, nanti akan digantikan oleh anaknya. Lalu kita tahu bahwa ada waktunya, waktu dia diangkat, pada saat itulah dia menjadi raja sampai dia berakhir. Ada periode pemerintahannya. Tetapi raja Kristus sebagai raja itu adalah di dalam kekekalan waktu yang tidak terbatas. Dari awal sampai akhir dia tetap memerintah sebagai raja. Bukan hanya waktu dia ada di dalam dunia, ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat
kerajaan yang dipimpin oleh Kristus, ya, bahwa tahtanya ada di surga dan kerajaannya menguasai semua alam semesta ini. Coba kita buka di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 18. Ayat 36 sampai 37. Ya. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Waktu Yesus diadili di hadapan Pilatus. Waktu Pilatus melihat bahwa tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh Kristus ini. Lalu jawab Yesus kepadanya, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, di dalam hal ini Kristus menyatakan dirinya bahwa dia memiliki kerajaan bukan di dunia ini, bukan satu wilayah yang terbatas, tapi dia memiliki kerajaan di luar dunia ini yang lebih besar, yaitu di dalam tahtanya di surga. Kemudian kita juga bisa melihat dengan demikian, kerajaan yang dimiliki adalah kerajaan yang bersifat rohani, bukan jasmani saja, tetapi rohani, yang terutama adalah untuk menyelamatkan umatnya. Ya, tadi ada rakyat, ada umat, dan Kristus menyelamatkan umatnya. Dalam PL, pemerintahan itu teokrasi, ya, pada masa raja-raja, masa pemerintahan teokrasi atas Israel, di mana Kristus, di mana Tuhan langsung memerintah kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam PB, bayang-bayang kerajaan menjadi jelas di dalam Yesus Kristus yang menjadi raja dari kerajaan Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kerajaan yang dipimpin bukan bersifat jasmani, tetapi bersifat rohani, yaitu untuk keselamatan umatnya. Dan itulah yang terutama di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa kerajaan yang dimiliki, di mana alam semesta ada di bawah kekuasaannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 26. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi saudara-saudara, seluruh alam semesta, seluruh kekuasaan yang ada di bawah langit ini ada di dalam tangan Kristus, yang akan diserahkan kembali kepada Bapaknya pada masa di mana dia mengalahkan semua musuh pada saat-saat terakhir, di mana Kristus mengalahkan kekuasaan gelap itu sudah dikalahkan, ya, sudah ditutup, sudah dimatikan. Kita bisa melihat bahwa kuasa-kuasa gelap akan dikalahkan oleh Kristus dan meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Pada saat itulah kerajaan itu kembali diserahkan kepada Bapaknya. Ya, jadi seluruh alam semesta ada di dalam kuasa tangannya. Lalu pemerintahannya. Kita tahu bahwa pemerintahan di mana ada satu peraturan, ada hukum yang berlaku, dan kita tahu bahwa ada Kristus sebagai kepala gereja. Di dalam Efesus 4 ayat 15. Yesus adalah kepala gereja, dan kita bisa melihat bahwa di sini Kristus memberikan hukum-hukumnya sudah lengkap
di mana? Di dalam firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan, seluruh hukum-hukum sudah lengkap di dalam Alkitab. Diberikan kepada manusia, diberikan kepada umatnya untuk ditaati. Oleh sebab itu, biarlah kita memegang setiap hukum-hukum Tuhan untuk kita bisa lakukan di dalam hidup ini. Kalau kita mengaku sebagai anggota kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa di dalam pemerintahannya, Kristus memberi hukum-hukumnya untuk melindungi dan menyempurnakan segala sesuatu dari manusia yang penuh dosa. Tetapi Tuhan memberi penyelamatan sehingga kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Karena penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kita buka di dalam satu kitab ya, Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah seorang yang melindungi umatnya, karena dia adalah seorang penasihat ajaib, Raja Damai, yang memperdamaikan kita manusia yang berdosa dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita tahu di dalam pemerintahannya Kristus memiliki kuasa dan otoritas di dalam wilayah hukum. Ya, hukum di sini adalah hukum Tuhan. Kalau seseorang raja memerintah, maka dia ada wilayah tadi, ada kerajaannya, di mana hukum itu berlaku. Begitu keluar dari kerajaannya, maka wilayah dia tidak lagi mempunyai kekuasaan seperti dia ada di dalam kerajaannya. Tetapi Kristus mempunyai wilayah hukum di dalam seluruh jagat raya ini. Jadi dia memiliki kuasa dan otoritas yang luar biasa. Dia adalah pemberi hukum yaitu memberikan firman kepada kita. Dan dia juga sebagai hakim agung yang akan mengadili setiap perbuatan kita, dosa-dosa kita. Tetapi kita tahu bahwa dia tetap melindungi kita. Sebagai umatnya, dia memberikan kekuatan, dia memberikan bimbingan, dia memberikan kekuatan untuk kita bisa mengatasi setiap masalah-masalah di dalam hidup ini selama kita bergantung kepada Tuhan. Karena dikatakan pencobaan kita tidak melebihi dari batas kemampuan kita. Kemampuan kita diberikan oleh Tuhan sehingga kita bisa melawan daripada hal-hal yang jahat. Jadi kita bisa melakukan kebenaran, bisa, selama kita bergantung kepada Sang Raja yang memberikan hukum, yang memberikan firman itu kepada kita. Jadi kita tahu bahwa Raja dunia hanya sebagai wakil yang diizinkan untuk mewakili raja di atas segala raja. Jadi raja dunia ini ada banyak raja-raja yang memerintah di dunia. Semua raja yang ada di dunia diizinkan oleh Allah sebagai wakilnya di dalam dunia ini, untuk melaksanakan kehendak dan pengadilannya. Jadi saudara-saudara, kuasa pemerintahan yang dimiliki oleh Kristus lebih besar daripada kerajaan manapun yang ada di dalam dunia, karena dia memiliki seluruh alam semesta dan seluruh raja di jagat raya ini ada di dalam tangan kuasanya. Kita juga bisa melihat bahwa masa kini kerajaan Allah bukan nanti kalau kita sudah mati atau nanti pada akhir zaman, tetapi kita tahu bahwa kerajaan Allah sudah ada saat ini. Coba kita buka di dalam satu ayat di dalam kitab Lukas 17 ayat 21.
Lukas 17 ayat 21. Ya, kita bisa lihat di dalam Lukas 17 ayat 21 dikatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah ada di antara kita saat ini. Jangan katakan nanti, karena kerajaan Allah sudah ada. Tuhan sudah memberikan kita sebagai warga kerajaan Allah, dan itu harus terlihat. Apakah sungguh kita sebagai warga kerajaan Allah? Apakah sungguh saya sebagai umatnya yang boleh menjadi saksi Kristus? Karena kita sudah dimerdekakan. Raja yang memberi kemerdekaan kepada hidup kita. Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa. Dan dia memberikan kita hidup yang kekal, yang tidak akan binasa. Biarlah itu juga terlihat di dalam hidup kita masing-masing saat ini. Bukan nanti, ya. Tetapi juga kerajaan Allah akan kita lihat di dalam masa yang akan datang, yaitu pada saat kita bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus di dalam surga nanti. Kita bisa lihat di dalam Efesus 1 ayat 21. Ya. Efesus 1 ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, jadi kita tidak hanya pada masa kini hidup, ya, hanya mikirkan makan, karir, ya, untuk memikirkan masa kini, tetapi kita juga memikirkan untuk hidup kita masa yang akan datang. Mikirkan masa ini. Sebagai warga kerajaan Allah, sungguhkah kita sudah menjadi warga-warga yang menyaksikan tentang kerajaan Allah, dan juga kita menjadi warga di dunia yang akan datang, ya, karena segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa pemerintahannya sudah ada masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang di dalam kekekalan. Lalu kita sebagai umat, ya, kalau kita tahu di dalam kerajaan ada rakyat, begitu juga di dalam kerajaan Allah ada umat yang percaya, yaitu warga negara kerajaan surga, bukan berdasarkan kemanusiaan, bukan berdasarkan perbuatan yang kita lakukan, tetapi atas dasar penebusan Kristus kepada manusia, sehingga kita bisa menjadi warga daripada kerajaan surga. Sehingga mereka memiliki kehormatan dan hak istimewa. Mereka mengenal dia sebagai Tuhan dan Raja. Bagaimana kita bisa menjadi warga dari kerajaan Allah? Kalau Kristus sudah menebus kita, maka kita akan mengalami kelahiran baru di dalam dia, dan kita menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita yang sudah menjadi umatnya, kita yang sudah mengalami kelahiran di dalam Kristus dan menjadi warga-warga kerajaan Allah, biarlah kita boleh menyatakan itu kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Lalu ya, kita bisa melihat kalau Kristus sebagai Raja yang sudah membebaskan kita dari segala kejahatan, melindungi serta memperlengkapi kita dengan senjata rohani, apa yang harus kita lakukan? Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah memperbaharui hidup kita menjadi anggota kerajaan Allah. Itu adalah satu panggilan Allah, karunia Allah yang sangat mulia, yang tidak ada dimiliki oleh siapapun selain daripada umat Allah. Karena kita adalah umat yang dipilih dan dipanggil oleh Allah. Kemudian kita bisa melihat, kalau kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, bagaimana kita menerima panggilan Allah itu untuk bisa mengalami perubahan di dalam hidup kita. Makin hari makin menuruti kehendak daripada firman Tuhan. Makin hari makin melakukan apa yang Tuhan
perintahkan di dalam hidup kita. Kalau demikian, kita sudah diperbaharui, maka biarlah kita juga boleh mempengaruhi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita boleh mempengaruhi di mana kita berada, untuk mereka juga bisa melihat, oh luar biasa, umat daripada kerajaan Allah, bahwa kita adalah wakil-wakil dari Allah yang memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita menjadi wakil-wakil Allah? Sudah kita memberitakan tentang siapa Kristus sebagai Raja kita? Sudahkah kita menyatakan bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa dari atas segala jagat raya ini, alam semesta ini ada di bawah tangan kekuasaannya Dia. Jadi saudara, biarlah itu boleh terlihat. Kalau kita mengakui diri kita sebagai warga kerajaan Allah, umat Kristus yang sudah ditebus, kita bisa mengalami perubahan terus menerus di dalam hidup kita, yang terus melakukan kehendak Tuhan, dan juga kita bisa menjadi orang-orang yang mempengaruhi sekitar kita. Jangan malahan kita menjadi batu sandungan, ya. Tetapi sungguhkah saya sudah menjadi umat Tuhan yang menjadi awal perubahan bagi sekeliling kita? Dan kita tahu, sebagai akhir saya kutip satu tulisan mengatakan, sekalipun seseorang tidak percaya Kristus sebagai Raja dalam hidupnya, dia tetap Raja di atas segala raja. Karena Kristus menjadi Raja bukan karena diangkat oleh manusia untuk menjadi Raja, tetapi Dia memang keberadaannya adalah seorang Raja yang memiliki kekuasaan di atas segala alam semesta ini. Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara bangga nggak sebagai warga daripada kerajaan surga? Warga kerajaan surga yang memiliki kekuasaan di seluruh jagat raya ini. Kalau kita sebagai warga kerajaan yang memiliki kerajaan yang besar, kamu dari mana ya? Wah, dengan bangga kita mengatakan, misalnya ya, orang Inggris terkenal dengan kesombongannya. Dia mengakui bahwa dia adalah bangsa yang paling besar gitu ya di dunia. Dan kalau dikatakan, kamu dari mana? Dengan bangga dia akan mengatakan, saya orang Inggris gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai warga kerajaan Allah seharusnya memiliki kebanggaan yang lebih daripada warga rakyat daripada satu kerajaan di dunia ini. Karena kita tahu Raja kita, yaitu Kristus, Raja di atas segala raja. Dia memiliki teritorial yang lebih besar dari satu kerajaan yang besar, karena Dia adalah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Banggakah kita menjadi anggota kerajaan Allah? Sudahkah kita bangga? Sudah. Jangan cuma bangga. Kalau kita sudah bangga, biarlah kita boleh melakukan dan mencerminkan bahwa Kristus hidup dalam hidupku, bahwa Kristus nyata di dalam tindakanku, bukan cuma sekedar sombong gitu ya, cuma sekedar bangga melalui perkataan, tapi buktikan bahwa sungguh saya anggota kerajaan Allah. Kalau kita sebagai anggota kerajaan Allah, maka seharusnya lah kita melakukan kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini yang sudah dilakukan, yang sudah diperintahkan oleh Kristus di dalam hidupnya. Biarlah kita menjadi duta-duta daripada kerajaan Allah, dan biarlah kita boleh menyaksikan betapa Kristus sungguh Raja yang luar biasa, yang patut kita taati di dalam hidup ini. Bukan sekedar mengetahui, tetapi lakukanlah setiap perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga biarlah orang juga mengalami sungguh Dia adalah Raja di atas segala raja. Biar pengakuan itu boleh kita lihat di dalam, bukan hanya di dalam diri kita, tapi juga di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala.